Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan satu contoh soal program linear. Untuk itu mari kita saksikan bersama. Nah, ini adalah contoh soal program linear dengan menggunakan metode simple. Nah, sekarang hanya kita fokus soal memaksimumkan, di mana fungsi tujuannya memaksimumkan sesuatu dan konvernya atau fungsi kendala sudah dalam bentuk pertidaksamaan, kurang dari itu semua. Sehingga di mana X1 dan X2-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, dalam bentuk pertidaksamaan ini kita ubah dulu dalam bentuk kanonik. Nah, dalam bentuk kanonik ini, dengan cara kita ubah bentuk pertidaksamaan ini menjadi tanda sama dengan. Nah, misalkan di sini adalah X1 ditambah dengan X2. Nah, di sini kalau kita misalkan di sini 4, X1 ditambah dengan 2, X1 itu betul bahwa di ruas kirinya adalah 6, tetapi supaya benar-benar hasilnya 7, maka kita tambahkan nilai 1 atau kita tambahkan sesuatu. Sehingga kita misalkan S. Nah, bagaimana untuk fungsi tujuannya? Nah, fungsi tujuannya tetap sama, akan tetapi kita tambahkan S1 dan S2 di fungsi tujuan, akan tetapi koefisien di depan adalah 0. Berarti kita punya Z sama dengan 6X1 ditambah 4X2 ditambah S1 ditambah S2 sama dengan 0. Nah, sehingga dalam bentuk kanoniknya di situ kita ubah dalam bentuk kanonik. X1 ditambah X2 tambah S1 sama dengan 7. Dan 8X1 ditambah 4X2 ditambah S2 sama dengan 40. Nah, bagaimana dengan fungsi tujuannya? Fungsi tujuannya dari kanan kita pindahkan ke sebelah kiri sehingga menjadi Z kurang dari 6X1 dikurangi dengan 4X1 X2 dikurangi dengan 0S1 dikurangi 0S2 sama dengan 0. Nah, setelah kita sudah dapat dalam bentuk kanoniknya, maka kita tuangkan apa yang disebut sebagai tableau. Bukan tabel ya. Kita ubah di sini dalam bentuk tableau. Nah, sekarang kita lihat pada tableau pertama, di mana ada variabel set X1, X2, S1, S2, nilai kanan dan ration. Nah, di sini nilai setnya di sini adalah 1. Nilai X1-nya adalah min 6. Di sini adalah min 4, 0, 0, di mana nilai kanannya adalah 0. Sedangkan di sini nilai setnya tidak ada, yaitu 0. X1-nya 1, X2-nya 1, dan S1-nya 1, sedangkan S2-nya 0, dan nilai kanannya itu adalah 7. Nah, di sini nilai setnya 0 juga. Di sini nilai X1-nya 8. Nilai X2-nya 4. Nilai S1-nya 0. Dan nilai S2-nya 1. Sedangkan nilai kanannya itu adalah 40. Nah, apakah tableau 1 ini sudah optimal? Belum ya, karena unsur B0 dan X1 dan X2-nya masih negatif.
masih negatif ya. Dengan kita, kalau kita mau ubah, kita harus mencari dulu kolom kuncinya dengan baris kunci. Dengan cara kalau kita mencari kolom kuncinya ini, kita mencari kolom kunci negatif yang paling besar. Sehingga kolom kuncinya adalah X1. Ini adalah kolom kunci. Ini adalah kolom kunci karena nilai negatif yang paling besar. Nah, bagaimana caranya untuk kita mencari baris kuncinya? Nah, baris kuncinya kita bandingkan antara 7 dibagi dengan 1 hasilnya 7. 40 dibagi dengan 8 hasilnya 5. Nah, setelah kita sudah dapat nilai ratian atau nilai yang paling besar dan yang kecil, kita harus mencari baris kuncinya dengan cara kita memilih baris kunci yang paling kecil atau nilai yang paling kecil. Sehingga ini adalah ini adalah baris kuncinya. Ini adalah baris kuncinya. Sedangkan untuk kita harus menentukan unsur kuncinya, kita harus ketahui bahwa di mana yang kolom kunci dengan baris kunci yang berpotongan. Sehingga yang menjadi unsur kunci di sini adalah 8. Unsur kunci. Kenapa kita menjadikan unsur kunci? Karena berpotongan dengan kolom kunci dengan baris kunci. Nah, dalam basisnya ini kita melihat bahwa di mana yang merupakan nilai angka 1 dan yang lain ini adalah 0. Dan di sini adalah set. Sedangkan di sini adalah S1. Di sini adalah S2. Nah, langkah selanjutnya ketika kita sudah dapatkan unsur kunci ini yang 8, kita mau jadikan dia ini adalah 1 dan ini adalah 0 dan ini juga adalah 0. Sehingga kita harus lakukan yang namanya operasi baris dasar. Sehingga kita ini menjadi 1, ini menjadi 0, ini menjadi 0. Dengan cara ini kita umpamakan bahwa B2 aksen ini nanti kita mau menjadikan dia 1. Kita mau jadikan dia 1 berarti B2 mula-mula ini semua dibagi dengan sesuatu sehingga nanti hasilnya 1 di sini. Sehingga kita bagi dengan 8. Nah, kita baris B2 ini dari set sampai ke nilai kan-nya kita bagi semua dengan 8. Nah, bagaimana dengan baris B1? Kan kita di sini kita mau membentuk dia 0. Nah, dengan cara B1 aksen sama dengan B1 mula-mula ini semua dari sini sampai ke sini ini semua dikurangi dengan B2 aksen. Kenapa kita kurangi dengan B2 aksen? Karena di sini nanti hasilnya 1 sehingga 1 kurang 1 menjadi 0. Nah, bagaimana dengan baris B0-nya? Nah, baris B0 aksen sama dengan B0 mula-mula. B0 ini kan negatif 6. Nah, kita mau supaya dia nanti hasilnya 0.
sehingga kita bisa mencari bilangan yang berlawanan, sehingga bisa kita tambahkan dengan 6. Karena ini kita mau bentuk dia harus 0. Kita tambah dengan 6 dikali dengan B2 aksen. Nah, ini adalah rumus yang kita cari untuk mencari nilai maksimumnya. Apakah sebentar tabel keduanya sudah maksimum? Tergantung dari pada penyelesaian ini, sehingga kita gunakan rumus ini, di mana kita mencari nilai 1 dan ini adalah 0, ini adalah 0. Nah, kita lihat pada tabel kedua, di mana rumus tadi yang kita sudah dapat adalah B2 aksen sama dengan B2 mula-mula dibagi dengan 8. Sehingga 0 dibagi dengan 8 hasilnya 0. Nah, 8 dibagi dengan 8 hasilnya 1. Nah, kita lihat di X2-nya. X2-nya adalah 4. 4 dibagi dengan 8 hasilnya 0,5. Nah, S1-nya 0 dibagi dengan 8 hasilnya 0. Nah, S2-nya 1 dibagi dengan 8 hasilnya 0,125. Nah, 40 dibagi dengan 8 hasilnya 5. Nah, di baris B2 aksen kita sudah dapat. Sekarang kita lihat di baris B1 aksen, yaitu B1 mula-mula ini dikurangkan dengan B2 aksen ini semua, sehingga menjadi 0 dikurangi dengan 0 hasilnya 0. 1 dikurangi dengan 1 hasilnya 0. Nah, 1 dikurangi dengan 0,5 hasilnya 0,5. Nah, 1 dikurangi dengan 0 hasilnya 1. Nah, 0 dikurangi dengan 0,125 hasilnya min 0,125. Nah, sedangkan 7 dikurangi dengan 5 hasilnya 2. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan baris B1 aksen. Sekarang kita mencari baris B0 aksen, di mana rumusnya adalah B0 ditambah dengan 6 dikali dengan B2 aksen, di mana B0 ini semua ditambah dengan 6 dan dikali dengan baris B2 aksen, sehingga menjadi 1 ditambah dengan 6 dikali dengan 0 hasilnya 1. Nah, min 6 ditambah dengan 6 dikali dengan 1 hasilnya. Nah, sekarang kita lihat di min 4 ditambah dengan 6 dikali dengan 0,5 hasilnya min 1. Nah, 0 ditambah dengan 6 dikali dengan 0 hasilnya 0. Nah, 0 ditambah dengan 6 dikali dengan 0,125 hasilnya 0,75. Nah, nilaikannya adalah 0 ditambah dengan 6 dikali dengan 5 hasilnya 30. Nah, di mana basisnya di sini adalah set
di sini adalah S1, di sini adalah X1. Kenapa di sini X1? Karena tadi X1-nya yang kita cari, sehingga X1-nya dia akan menempati di basis dan S2-nya akan keluar dari basis. Nah, sekarang kita lihat ke tablo kedua. Apakah tablo kedua ini sudah maksimum? Nah, tablo kedua ini belum maksimum ya, karena masih ada yang negatif di X2-nya. Sehingga kita harus perlu lagi untuk mencari nilai maksimumnya. Nah, sama dengan halnya yang kita lakukan di tablo pertama. Tablo pertama tadi itu kita harus melakukan operasi dasar atau kita langsung menentukan rumus dari tablo kedua untuk kita menyelesaikan, di mana pertama-tama kita harus mencari kolom kuncinya dengan cara nilai yang negatif, sehingga X2-nya yang menjadi kolom kunci. Nah, bagaimana lagi dengan kita harus mencari baris dasarnya? Nah, untuk kita mencari baris dasarnya adalah di mana nilai kanannya ini kita bagi dengan X2. Sehingga 2 dibagi dengan 0,5 hasilnya 4. Sedangkan 5 dibagi dengan 0,5 ini hasilnya 10. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nilai rasionya, atau nilai yang kecil dan nilai yang terbesar. Nah, untuk kita mencari baris kuncinya, kita harus tahu nilai yang paling kecil, atau kita ambil nilai yang paling terkecil. Sehingga nilai yang paling terkecil adalah di B1 aksen. Ini adalah nilai yang paling terkecil atau baris kuncinya. Baris kunci paling kecil. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan baris kunci yang paling kecil. Nah, langkah selanjutnya kita harus mengetahui bahwa mana yang termasuk unsur kunci, sehingga itu yang kita berpatokan untuk kita menyelesaikan X2-nya. Sekarang yang berpotongan di sini kolom kunci dengan baris kunci adalah 0,5, yaitu di baris B1 aksen. Nah, ini yang menjadi unsur kunci. Unsur kunci. Nah, kita sudah mendapatkan kolom kunci, baris kunci, dan unsur kunci. Nah, yang perlu kita harus lakukan sekarang adalah kita harus lakukan operasi baris dasar, atau langsung kita menentukan rumus dari tablo kedua. Nah, di mana rumus dari tablo kedua adalah di sini kita mau jadikan dia 1, sedangkan di sini harus 0, di sini harus 0. Sehingga B1 double aksen sama dengan B1 mula-mula, B1 aksen mula-mula dikali dengan 2. Kan nanti kan ini kita mau menjadikan 1. Sehingga kita kalikan dengan 2, hasilnya 1 nanti. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah kita mencari B0 aksen. Nah, dengan cara B0 double aksen sama dengan B0 aksen mula-mula B double aksen mula-mula ini kita tambahkan dengan B1 double aksen, sehingga nanti ini adalah menjadi 0. Nah, kita sudah mendapatkan rumus dari B0 double aksen. Sekarang yang kita cari lagi adalah B2 double aksen sama dengan
B2 aksen mula-mula ini. Nah, nanti kan ini kita mau menjadikan dia 0. Nah, sehingga lawan dari bilangan 0,5 adalah min 0,5, sehingga kita kurangi dengan 0,5. Nah, kita kali dengan B1 double aksen. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan rumus dari tablo kedua untuk kita operasikan ke tablo ketiga, di mana ini kita mau menjadikan dia 1, sehingga rumusnya B1 aksen dikali dengan 2. Nah, di mana rumus B? Nah, kita lihat di sini adalah B0 aksen ditambah dengan B1 double aksen, karena di sini kita mau jadikan dia 0. Nah, sekarang kita lihat B2 double aksen, di mana rumus yang kita dapat di sini adalah B2 aksen mula-mula kita kurangkan bilangan yang berlawanan dengan 0,5, sehingga kita dapat 0. Karena ini kita mau jadikan dia 0, sehingga dikurangi dengan 0,5 dikali dengan B1 double aksen. Nah, sekarang kita lanjut ke tablo ketiga, karena rumusnya kita sudah dapatkan. Nah, kita lihat pada tablo ketiga. Nah, tablo ketiga ini di mana yang menjadi unsur kuncinya tadi adalah di baris B1 aksen. Sehingga yang rumusnya tadi adalah B1 aksen dikali dengan 2. Nah, di mana 0 dikali dengan 2 hasilnya 0. Nah, 0 dikali dengan 2 hasilnya 0. 0,5 dikali dengan 2 hasilnya 1. 1 dikali dengan 2 hasilnya 2. Min 0,125 dikali dengan 2 hasilnya min 0,25. Nah, 2 dikali dengan 2 hasilnya 4. Nah, sekarang kita lihat di B0-nya, di mana B0 double aksen ini adalah rumusnya B0 aksen ditambah dengan B1 double aksen. Nah, kita lihat saja di sini, dari B0 ini kita jumlahkan semua dengan B double aksen, sehingga dia menjadi 1 ditambah dengan 0 hasilnya 1. Nah, 0 ditambah dengan 0 hasilnya 0. Min 1 ditambah dengan 1 hasilnya 0. 0 ditambah dengan 2 hasilnya 2. 0,75 ditambah dengan min 0,25 hasilnya 0,5. Nah, 30 ditambah dengan 4 hasilnya 34. Nah, kita lihat, kita sudah mendapatkan baris B0 double aksen. Sekarang langkah berikutnya kita mencari B2 double aksen, di mana rumusnya itu adalah B2 mula-mula. B2 mula-mula ini semua dikurangi dengan 0,5 dan dikali dengan B1 double aksen ini semua, sehingga menjadi 0 dikurangi dengan 0,5 dikali dengan 0 hasilnya 0. 1
dikurangi dengan 0,5 dikali dengan 0, hasilnya 1. Nah, 0,5 dikurangi dengan 0,5 dikali dengan 1, hasilnya 0. Nah, 0 dikurangi dengan 0,5 dikali dengan 2, hasilnya -1. Nah, 0,125 dikurangi dengan 0,5 dikali dengan -0,25, sehingga hasilnya 0,25. Nah, 5 dikurangi dengan 0,5 dikali dengan 4, hasilnya 3. Nah, di sini basisnya adalah ini tetap set, di sini adalah X2, di sini adalah X1. Nah, ternyata di tabel ketiga ini X1 dan X2-nya tidak ada yang lagi negatif. Jadi, solusi maksimum adalah X1-nya sama dengan 3 dari ini kan X1, dan X2-nya adalah 4. Nah, dan nilai setnya, 34. Jadi ini adalah nilai dari fungsi tujuan yang kita harus memaksimumkan.